Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Yanata Putra, NIM 413200100035 akan mereview jurnal dengan judul Tinjauan Korosi pada Industri Otomotif dan Pembangkit Listrik Termal. Untuk memenuhi tugas besar 1. Korosi. Pendahuluan. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara umum, korosi dapat dibedakan menjadi korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor kimia fisika, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Korosi dapat digolongkan menjadi 8, yaitu korosi umum, galvanik, celah, sumur, batas butir, selektif, erosi, dan tegangan. Dalam bahasa sehari-hari, korosi juga biasa disebut karat. Contoh yang paling umum adalah karat pada besi. Society of Automotive Engineers telah memprediksi bahwa tingkat di mana lapisan berkarat sekitar 8,5 meter mikro per tahun. Baja pada kendaraan harus diawasi secara teratur untuk menghindari kendaraan dari terkorosi yang akan mempengaruhi keselamatan berkendara. Jenis-jenis korosi, korosi seragam. Variasi korosi yang paling umum seperti berkarat zat besi. Perlindungan katodik umumnya digunakan untuk mencegah logam dari korosi yang seragam. Korosi erosi, penurunan logam dan paduan karena pergerakan relatif antara permukaan dan cairan korosif. Contoh adalah impeller pompa paduan stainless. Korosi galvanik terjadi dalam paduan multiphase seperti tembaga yang mengandung endapan dalam paduan aluminium. Dapat digunakan secara menguntungkan untuk melindungi logam katodik dari korosi. Korosi celah, logam yang dibentuk film oksida pasif pada permukaannya untuk ketahanan korosi sangat rentan terhadap korosi celah, misalnya baja, tahan karat, dan paduan aluminium. Korosi pada industri otomotif. Korosi pada industri otomotif biasanya terjadi pada dua bagian, yaitu pada sistem pendingin, pipa knalpot, dan baterai. Korosi pada sistem pendingin terdiri dari beberapa komponen dan dibangun dari berbagai logam. Radiator terbuat dari tembaga atau aluminium, motor terbuat dari baja, besi cor atau aluminium. Dan mobil modern dengan mesin blok besi dan kepala silinder aluminium membutuhkan inhibitor yang dimasukkan ke dalam air pendingin untuk mencegah korosi pada sistem pendingin. Korosi pada pipa knalpot dan baterai. Pipa knalpot terbuat dari stainless steel dengan ketebalan 0,6 sampai 0,8 mm memiliki resistensi yang lebih baik terhadap korosi kimia pada suhu tinggi. Itulah mengapa sekarang banyak yang menggunakan stainless steel dalam model-model kendaraan sekarang. Karena stainless steel ini menolak korosi lebih dari CS konvensional dan dengan demikian umur panjang mereka menjadikan harga yang lebih tinggi. Korosi pada pembangkit listrik termal. Korosi pada peralatan pembangkit uap terjadi di dua bagian, yaitu boiler di sisi air dan di sisi uap. Dengan suhu api hingga 700 derajat Celcius, namun tergantung pada jenis, ukuran, dan kapasitas boiler. Gas buang partikel padat abu mencapai suhu 1000 sampai 1200 derajat Celcius, menimpa permukaan luar tabung air boiler dan preheater menciptakan atmosfer korosi yang agresif. Tabung yang rusak kehilangan ketebalan produk korosi logam yang akan sering retak. Menderita korosi tegangan karena gabungan dari mekanis dan korosi. Korosi juga terjadi pada pemanas udara pembakaran oleh gas sulfur yang bereaksi dengan kondensasi dan membentuk asam sulfat. Untuk mengatasi berbagai pelapis termal ini dapat digunakan semprotan termal yang berbeda, yaitu NI
CR dan Ni5A1 berbasis semprotan dingin dan semprotan busur kawat memberikan hasil yang lebih baik untuk mencegah korosi. Selanjutnya ada penyebab korosi. Yang pertama adalah garam dan air. Lalu pelumas industri, contohnya molybdenum disulfida dan grafit. Bisa disebabkan juga oleh kelembapan seperti embun, hujan, suhu ekstrim, panas, dingin, dan juga partikel-partikel yang ada di udara seperti oksigen, karbon dioksida, polutan gas seperti SO2, O3 dan NO2. Mekanisme korosi pada pembangkit listrik termal. Ketika pembangkit energi panas tidak digunakan, komponennya rentan terhadap korosi. Selama shutdown, korosi dapat terjadi pada semua atau beberapa bagian pembangkit, di mana udara sekitar selalu mengandung uap air dan bersentuhan dengan permukaan logam. Suhu tinggi dapat terjadi antara berbagai partikel yang diendapkan, serta dengan gas yang lewat di dekatnya, terutama sulfur trioksida dan sulfur dioksida. Senyawa yang dihasilkan kemudian membuat reaksi dengan struktur logam tempat mereka melekat melalui difusi, menyebabkan korosi yang dipercepat. Mekanisme korosi pada industri otomotif. Penggunaan magnesium dalam mobil meningkat secara signifikan sebagai akibat dari tren bobot ringan baru-baru ini. Namun ia memiliki karakteristik korosi yang buruk. Fase magnesium yang lebih rentan terhadap korosi daripada fase yang dapat mengakibatkan korosi galvanik di antara fase. Kendaraan di jalan mengalami berbagai lingkungan termasuk suhu yang sangat panas dan dingin, serta beroperasi di daerah pesisir dan di dekat pabrik. Sementara itu, korosi celah disebabkan oleh akumulasi kotoran dan serpihan di ruang terbatas, seperti pintu dan lubang roda. Sistem pembuangan otomotif sangat rentan terhadap depresi tajam di permukaan logam dengan serangan kimia lokal oleh media korosif, karena adanya kondensat basah dan konsentrasi ion klorida yang signifikan. Selanjutnya ada pencegahan korosi. Pencegahan korosi dapat dilakukan pertama dengan melakukan pelapisan permukaan, mengoleskan minyak cat pada permukaan, melapisi dengan logam lain yang tidak menimbulkan korosi. Contohnya adalah mengecat pagar rumah agar terlindungi dari cuaca yang mengakibatkan korosi. Kedua ada menggabungkan logam dengan logam yang lebih elektropositif. Contohnya, kalian dapat melindungi besi dari korosi dengan menghubungkannya ke plat seng atau magnesium. Perlindungan katodik adalah nama yang diberikan untuk metode perlindungan ini. Yang ketiga adalah membentuk lapisan fosfat atau kromat yang tidak larut. Perlakukan permukaan logam dengan asam fosfat karena membentuk lapisan fosfat yang tidak larut pada permukaan yang melindungi logam dari korosi. Namun tingkat korosi biasanya dapat dikurangi dengan menyesuaikan struktur mikro, komposisi, dan arsitektur pelapis. Lalu sebelum mengakhiri presentasi ini, kesimpulannya untuk memerangi korosi dalam sistem pendingin mobil, campuran inhibitor korosi baru telah dikembangkan. Seperti mobil yang basah, tidak boleh dibiarkan di garasi yang panas, karena ini akan mempercepat korosi karena air tidak mengering dan dapat mengembun pada bagian kendaraan yang dingin. Untuk mencegah tumpahan asam baterai, bersihkan terminal baterai secara teratur menggunakan sikat kawat atau alat lainnya, dan lapisi dengan petroleum jelly untuk mencegah korosi di area kontak ini. Korosi di pembangkit listrik dapat dikendalikan dengan menggunakan teknik korosi dan pengetahuan teknologi, metode, standar, dan bahan.
Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan dan penulisan presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.